Dia kehilangan pekerjaan di tengah pandemi, terpuruk tanpa penghasilan, bahkan nyaris menyerah. Tapi siapa sangka, dari titik nol, ia berdiri menjadi pemimpin perusahaan yang ia dirikan sendiri. Bagaimana ia melakukannya? Jawabannya ada di kisah ini. Jangan lewatkan, subscribe sekarang, dan tonton sampai akhir, karena satu cerita ini bisa mengubah hidupmu. Hidupku dulu berjalan seperti alur sungai yang tenang. Aku bekerja di sebuah perusahaan besar yang sudah berdiri puluhan tahun, dengan gaji tetap yang cukup untuk membiayai kebutuhan keluargaku. Pagi-pagi aku berangkat kerja, mengenakan kemeja rapi dan membawa harapan di setiap langkah. Dalam pikiranku, masa depan seolah sudah pasti. Anak-anakku akan sekolah dengan baik, istriku akan tersenyum bangga, dan aku akan pensiun dengan tenang. Aku tidak pernah berpikir, bahkan sedetik pun, bahwa kehidupan bisa berubah drastis dalam sekejap. Setiap hariku jalani dengan rutinitas yang sama. Perjalanan dari rumah ke kantor, bercengkerama dengan rekan kerja, dan menutup hari dengan secangkir kopi sambil tertawa bersama keluarga. Aku merasa dunia ini cukup adil. Tapi ternyata, di balik ketenangan itu, badai besar sedang bersiap datang. Sebuah badai yang tidak hanya menghancurkan rencanaku, tapi juga menguji seluruh kekuatan jiwaku. Semua itu berawal ketika kata pandemi pertama kali ku dengar di berita. Aku tak pernah mengira satu kata itu akan merubah segalanya, termasuk hidupku. Ketika pandemi mulai merebak, suasana kota berubah. Jalanan yang dulu ramai, kini sepi. Orang-orang berjalan dengan ketakutan, mengenakan masker, menjaga jarak. Berita tentang perusahaan yang bangkrut, PHK massal, dan orang-orang kehilangan pekerjaan memenuhi layar televisi setiap hari. Namun, di hatiku, aku masih mencoba menenangkan diri. Aku berkata dalam hati, perusahaanku sudah besar, sudah lama berdiri. Aku pasti aman. Aku menghibur diriku sendiri dengan pikiran itu. Tapi hari demi hari, kabar buruk semakin dekat. Di kantor, mulai ada pemangkasan biaya. Beberapa proyek dibatalkan. Rekan kerjaku satu persatu dipanggil HRD. Ada yang menangis, ada yang hanya terdiam lemas sambil menggenggam surat putih yang mengubah nasib mereka. Aku melihat semua itu dengan rasa takut yang berusaha kututupi. Aku berkata pada istriku di rumah bahwa semua baik-baik saja. Tapi, dalam hati, aku mulai cemas. Aku mulai sadar, badai ini bukan sekadar lewat. Ia datang untuk menghantam semua yang berdiri di hadapannya, termasuk aku. Hari yang paling kutakuti pun tiba. Siang itu, namaku dipanggil melalui pengeras suara kantor. Harap ke ruangan HRD sekarang. Suara itu terdengar datar tapi menusuk telinga. Kakiku terasa lemas. Langkahku berat seolah ada beban 1000 kilogram di pundakku. Aku masuk ke ruangan itu, dan di sana, duduk manajer HR dengan wajah kaku. Di tangannya, ada selembar kertas yang langsung membuat napasku sesak. Kami mohon maaf. Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat dunia runtuh di hadapanku. Surat itu adalah tiket ke jurang ketidakpastian. Aku menatap tulisan itu, pemutusan hubungan kerja. Aku mencoba menahan air mata agar tidak jatuh, berusaha terlihat tegar, tapi dadaku seperti diremas. Semua yang kubangun, semua yang kuharapkan, seketika hancur. Aku keluar dari ruangan dengan kepala tertunduk. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tapi ini bukan mimpi, ini kenyataan yang harus kutelan mentah-mentah. Setelah menerima surat itu, aku keluar dari kantor dengan langkah gontai. Semua yang kulihat seakan buram. Mobil-mobil berlalu lalang, suara klakson, bahkan sinar matahari yang biasanya membuatku semangat kini terasa menusuk mata. Aku masuk ke dalam mobil, menatap setumpuk barang-barang yang selama ini menemaniku di meja kerja. Rasanya seperti mengucapkan selamat tinggal pada bagian hidupku yang selama ini kukira akan berlangsung selamanya. Dalam perjalanan pulang, pikiranku kacau.
Bagaimana aku memberitahu istriku? Bagaimana dengan cicilan rumah? Biaya sekolah anak? Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga, membasahi pipiku. Aku menangis seperti anak kecil. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku takut. Takut tidak bisa memberi makan keluargaku. Takut gagal menjadi suami dan ayah yang baik. Dan saat mobil berhenti di depan rumah, aku masih duduk diam, menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan kabar yang akan mengubah hidup kami selamanya. Ketika aku membuka pintu rumah, istriku menyambut dengan senyum cerah, seperti biasa. Tapi aku tidak mampu membalasnya dengan senyum yang sama. Aku hanya memeluknya erat, seolah aku tidak ingin melepaskan pelukan itu. "Kenapa, Mas?" tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap matanya, lalu menunduk. "Aku sudah tidak bekerja lagi," kataku akhirnya. Kata-kata itu keluar begitu berat, seakan menekan dadaku. Wajah istriku mendadak pucat. Dia terdiam, mencoba mencerna kalimatku. Lalu perlahan, dia menggenggam tanganku. "Kita lewati ini sama-sama, Mas," ucapnya dengan suara lembut. Kata-kata itu membuat air mataku pecah. Malam itu, kami duduk berdua di ruang tamu tanpa banyak bicara. Anak kami tidur di kamarnya, tidak tahu badai apa yang sedang menimpa orang tuanya. Aku menatap wajah istriku yang berusaha tersenyum di tengah kekhawatiran, dan hatiku terasa remuk. Malam itu, aku berjanji dalam hati, aku harus bangkit, apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya adalah masa tergelap dalam hidupku. Aku bangun setiap pagi dengan kepala berat, duduk termenung di teras sambil memandangi jalanan yang sepi. Aku mencoba mencari lowongan kerja di internet, mengirim ratusan lamaran. Tapi jawabannya selalu sama, tidak ada yang menerima. Pandemi menghancurkan banyak perusahaan, bukan hanya tempatku bekerja. Semuanya kacau. Tabungan kami perlahan habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku bahkan sempat meminjam uang untuk bayar listrik dan beli susu anak. Aku merasa seperti orang yang sedang berjalan di lorong gelap tanpa cahaya. Pernah suatu malam, ketika semua tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu, menangis sejadi-jadinya. Aku bertanya dalam hati, kenapa hidup begitu kejam? Apa salahku? Tapi meski hancur, aku tahu satu hal, aku tidak boleh berhenti. Aku tidak boleh menyerah, karena ada orang-orang yang kucintai yang bergantung padaku. Suatu ketika, aku melihat anakku sedang bermain sendirian di halaman. Dia tertawa, begitu polos, tanpa tahu bahwa ayahnya sedang berjuang melawan badai kehidupan. Pemandangan itu menusuk hatiku. Aku sadar, jika aku menyerah sekarang, aku bukan hanya mengecewakan diriku sendiri, tapi juga menghancurkan masa depan anakku. Dari situlah semangatku mulai bangkit. Aku berkata pada diriku sendiri, kalau tidak ada yang mau memberiku pekerjaan, aku harus menciptakan pekerjaan untuk diriku sendiri. Kata-kata itu terus menggema di kepalaku, membuatku mulai berpikir lebih keras. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu satu hal, aku harus berusaha. Dan usaha itu dimulai dari doa yang tak pernah putus. Setiap malam, aku bersujud, menangis di hadapan Allah, memohon kekuatan agar aku bisa bangkit dari keterpurukan ini. Dengan modal semangat dan keyakinan, aku mulai mencari ide bisnis. Aku duduk berjam-jam menatap layar ponsel, membaca artikel tentang usaha kecil, menonton video motivasi, dan mencari inspirasi dari orang-orang yang bangkit dari nol. Aku tidak punya modal besar, hanya sisa tabungan yang bahkan tidak cukup untuk sebulan hidup. Tapi aku punya pengalaman di bidang jasa dan sedikit keterampilan marketing. Dari situlah aku mulai. Aku meminjam sedikit uang dari saudara, bukan untuk foya-foya, tapi untuk membeli peralatan sederhana. Aku memulai usaha kecil dari rumah, menjual barang online, menawarkan jasa apa saja yang bisa kulakukan. Hari-hari pertama terasa berat.
Ada hari ketika tidak ada satupun orderan masuk. Ada hari ketika aku hanya mendapat Rp50.000 untuk kerja seharian. Tapi aku tidak menyerah. Aku tahu, sesuatu yang besar tidak lahir dalam semalam. Aku terus belajar, terus mencoba, sambil berdoa agar langkah kecilku ini kelak membawa aku ke jalan yang lebih terang. Banyak orang meremehkan. Bahkan beberapa teman bilang, "Ngapain capek-capek jualan kecil? Cari kerja aja lagi." Mereka tidak tahu betapa aku sudah berjuang mencari kerja, betapa pintu itu sudah tertutup rapat untukku. Aku tutup telinga. Aku fokus pada apa yang kumulai. Aku mulai membangun branding di media sosial, memotret produk, mempromosikan ke teman-teman, bahkan mengantarkan pesanan sendiri ke rumah pelanggan. Aku tidur larut malam, bangun lebih pagi, mengerjakan semua sendirian. Lelah? Sang. Tapi aku tahu, setiap tetes keringat ini adalah investasi masa depan. Setiap hinaan yang kudengar, justru menjadi bahan bakar untuk membuatku lebih kuat. Aku percaya, jika aku konsisten, waktu akan membuktikan segalanya. Dan aku tidak salah. Bulan demi bulan berlalu. Usaha kecilku mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jika dulu hanya ada 1 atau 2 pesanan dalam seminggu, kini setiap hari ada orderan baru yang masuk. Rasanya seperti melihat tunas hijau tumbuh di tanah yang sebelumnya tandus. Aku mulai bisa menabung sedikit demi sedikit, bukan untuk gaya hidup, tapi untuk memperbesar bisnis ini. Aku belajar bagaimana mengelola keuangan, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, agar aku tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Aku juga belajar marketing digital lebih dalam, bagaimana membuat iklan yang menarik, bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan agar mereka puas dan kembali lagi. Semua kulakukan dengan semangat, karena aku tahu inilah jalanku. Usaha ini bukan sekadar tentang uang, tapi tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak kalah. Setiap malam, aku masih berdoa sambil mengingat wajah istriku dan anakku. Mereka adalah alasan terbesar kenapa aku terus berjalan, bahkan ketika kaki ini terasa lelah. Seiring waktu, aku mulai merekrut 1 orang untuk membantuku. Rasanya aneh, karena dulu aku yang selalu menerima instruksi, sekarang aku yang memberi arahan. Dari situ, aku sadar betapa hidup ini penuh kejutan. Siapa sangka, orang yang dulu dipecat dengan tragis, kini menjadi pemberi kerja? Aku tidak pernah melupakan rasa sakit yang kurasakan saat menerima surat PHK. Justru rasa sakit itulah yang membuatku bertekad untuk tidak pernah memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Setiap karyawan yang bekerja denganku, aku perlakukan seperti keluarga. Aku ingin mereka merasakan kenyamanan, bukan ketakutan akan dipecat. Dan mungkin karena itu, bisnis ini terus berkembang dengan cepat. Orang-orang percaya padaku, bukan hanya karena produkku bagus, tapi karena aku membangun semuanya dengan hati. Aku belajar bahwa kesuksesan bukan sekadar angka, tapi tentang memberi dampak positif bagi orang lain. Hari yang tidak pernah kubayangkan akhirnya datang. Aku duduk di sebuah ruang kantor yang dulu hanya bisa kulihat di mimpi. Di atas meja ada papan nama dengan gelar yang dulu mustahil. CEO. Ya, aku sekarang memimpin perusahaan yang aku dirikan sendiri. Ruangan ini bukan sekadar tempat kerja, tapi simbol dari semua perjuangan, air mata, dan doa yang tidak pernah putus. Setiap kali aku memandang kursi ini, aku teringat saat-saat aku duduk di lantai rumah, bingung, putus asa, dan hampir menyerah. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa keajaiban tidak datang begitu saja. Ia datang pada mereka yang mau bertahan meski dunia menghantam habis-habisan. Kini, aku bukan lagi pria yang ketakutan karena kehilangan pekerjaan. Aku adalah pemimpin yang lahir dari kegagalan. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus melangkah, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua orang yang percaya bahwa mimpi itu nyata. Jika kamu sedang membaca atau mendengar kisah ini dan kamu sedang berada di titik terendah,
Ingatlah satu hal, kamu tidak sendirian. Aku pernah ada di posisimu. Aku pernah merasa dunia tidak adil, pernah merasa semua pintu tertutup. Tapi aku juga belajar bahwa dalam setiap badai, selalu ada jalan keluar. Jangan pernah percaya bahwa kegagalan adalah akhir. Tidak, kegagalan hanyalah sebuah tanda bahwa kamu harus mencari jalan lain. Jangan tunggu orang lain menolongmu. Berdirilah dengan kakimu sendiri. Mungkin kamu tidak punya banyak modal, mungkin kamu tidak punya relasi, tapi kamu punya satu hal yang lebih berharga, keyakinan pada dirimu sendiri dan pada Tuhan yang selalu mendengar doa hambanya. Aku ingin kamu percaya bahwa hidup ini bukan tentang seberapa keras kamu jatuh, tapi seberapa kuat kamu bangkit setelah terjatuh. Jangan malu untuk memulai dari nol. Jangan takut jika ada yang menertawakanmu, karena mereka tidak tahu perjalananmu. Fokuslah pada tujuanmu, dan jangan pernah berhenti belajar. Aku dulu hanyalah seorang karyawan yang tidak pernah bermimpi jadi pengusaha, tapi hidup memaksaku untuk berubah. Dan perubahan itu justru membawaku ke jalan yang lebih baik. Jadi, jika kamu merasa semua ini sulit, katakan pada dirimu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cerita yang luar biasa. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Doa yang kau panjatkan hari ini mungkin belum dijawab, tapi suatu hari nanti, kau akan melihat alasan mengapa kamu harus melewati semua ini. Hari ini, ketika aku melihat ke belakang, aku tidak lagi menangis karena rasa sakit, tapi karena rasa syukur. Syukur karena aku tidak menyerah ketika semua terasa mustahil. Jika dulu aku berhenti, mungkin aku tidak akan duduk di sini, tidak akan memimpin tim hebat yang sekarang bersamaku. Kisahku bukan untuk pamer, tapi untuk memberi harapan. Harapan bahwa siapapun bisa bangkit, bahkan dari keterpurukan yang terdalam. Jadi, untukmu yang sedang berjuang, ingatlah, badai pasti berlalu. Dan ketika langit kembali cerah, kamu akan melihat pelangi yang indah. Tapi hanya mereka yang terus berjalan di tengah badai yang akan sampai ke sana. Jangan berhenti, karena mungkin keajaiban itu sudah menunggumu di tikungan berikutnya.